Wa matamamus salam ini baca tasyahud. Baca tasyahud. Ini di sini dikatakan juga kesempurnaannya. Baca tasyahud, tahiyat. Di situ ada bacaan apa? Tahiyat. Baca tahiyat itu harus benar kayak baca Fatihah. Fatihah tasdid-tasdidnya harus pas. Tahiyat sebegitu juga. Al-Fatihah kita tidak boleh salah karena Al-Fatihah itu termasuk rukun sholat. Bacaan tahiyat begitu juga. Makanya orang yang benar-benar sholatnya tahiyat diperhatikan betul. Bacaan Fatihah harus diperdengarkan di telinga. Ya, tahiyat kalau bisa juga begitu. Gak boleh baca Fatihah diem di batin ning jero hati. Loh, kok nggak ada suaranya di dalam hati? Gak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Jemaah yang mulia, marilah bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan salat Isya berjamaah, melaksanakan agenda rutin kita rotib malam Rabu dan taklim dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Jamaah yang mulia, melanjutkan tentang kesempurnaan sholat. Sholat harus kita tingkatkan setiap saat. Momentum Isra wa Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari kita gunakan untuk menyempurnakan kualitas sholat kita. Saya ulangi hadis yang sebelumnya kita bahas, inna minkum man yusalli as-salata fala yuktabu lahu min salatihi illa sulusuha aw rubu'uha aw khumusuha aw sudusuha hatta dzakara usyuruha. Sebagian dari kalian orang sholat namun tidak ditulis dari sholatnya kecuali sepertiganya saja, seperempatnya saja, seperlimanya saja, seperenamnya saja. Ada yang cuma dapat sepersepuluh. Maka siapa orang yang dapat 100% memang sulit, tapi harus selalu kita usahakan. Karena perkara sholat ini adalah sesuatu yang sangat agung, yang sangat luar biasa. Umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad, itu mereka itu sudah pengen sekali melaksanakan sholat lima waktu. Umat sebelum umatnya Nabi Muhammad, ya, nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul yang tidak tertulis, termasuk 25 rasul. Salah satunya adalah Nabi Daniel alaihissalam. Daniel itu nabi, cuma nggak tertulis termasuk Rasul 25. Dari Qatadah, ini diriwayatkan oleh Sa'ad an Qatadah an Daniel. Anna Daniel alaihissalam na'ata ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Daniel jauh sebelum Nabi Muhammad mensifati umatnya Nabi Muhammad. Yusalluna sholatan, nanti umatnya Muhammad itu akan melaksanakan sholat yang kalau sholat ini dilakukan oleh umatnya Nabi Nuh,
maka tidak akan ditenggelamkan. Nabi Nuh umatnya ditenggelamkan, dibanjiri, tenggelam semua. Orang-orang yang kafir tenggelam semua. Bahkan putra beliau yaitu Kan'an ikut tenggelam. Kalau saja umatnya Nabi Nuh itu kok melaksanakan sholat kayak yang kita lakukan, ya umatnya Nabi Muhammad, nggak akan ditenggelamkan. Walau shollaha qaumu Ad, kalau saja kaumnya Ad, ya, kaum Ad itu kok melakukan sholat ini juga, melaksanakan sholat seperti sholat umat Nabi Muhammad, maka dia tidak akan diterpa angin. Ya, kaum Ad itu diterpa angin sampai habis. Angin nggak berhenti 7 hari, 7 malam, 8 hari. Angin 7 malam, 8 hari. Walau sholaha qaumu Tsamud ma'akhadathumus sayhah. Kalau kaum Samud itu seumpama kok sholat sama kayak umatnya Nabi Muhammad, tidak akan mereka diteriaki sampai mati semua. Ya. Alaikum bisolat fa innaha khuliqa lil mu'minin hasan. Maka sholatlah. Sholat ini adalah amal yang paling utama. Ayo amal afdal ya Rasul. Apa amal yang paling utama? As-sholatu fi awalil waqti. Sholat di awal waktu. Umat Nabi Muhammad sudah dikasih sholat, tinggal melaksanakan. Nah kok malah disia-siakan? Umat-umat terdahulu saja pengen ikut jadi umatnya Nabi Muhammad supaya bisa sholat 5 waktu. Giliran sekarang kita umatnya Nabi Muhammad ternyata masih banyak yang nggak mau melaksanakan sholat. Coba umatnya Nabi Muhammad sekarang hidup di zaman dahulu, diceritai oleh nabi-nabi mereka keutamaan umatnya Nabi Muhammad, keutamaan sholat 5 waktu, keutamaan puasa Ramadan yang dilakukan oleh umat Muhammad. Mereka itu sampai pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Sampai-sampai Nabi Musa alaihi salam itu sudah nabi. Nabi Musa itu nabi. Itu pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Seorang nabi sekalipun yang terkenal dengan kalimullah, yang dibicarai Allah, itu saja pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Saking ngertinya keutamaannya umat Nabi Muhammad. Sekarang kita hidup menjadi umatnya Nabi Muhammad, tapi banyak di antara kita yang melalaikan sholat. Ya, waktu puasa Ramadan tidak ikut puasa Ramadan. Bayangkan betapa kita ini sangat-sangat menyia-nyiakan keutamaan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau kita misalkan tahu, bisa membandingkan umat terdahulu sama umat sekarang. Nabi Musa saja pengen jadi umatnya Nabi Muhammad tuh. Ya, pengen bisa sholat 5 waktu, pengen bisa puasa di bulan Ramadan, pengen bisa melaksanakan kayak kita zakat, pengen Nabi Musa itu. Ya Allah, dia langsung ngadu kepada Allah, Nabi Musa. Ya Allah, aku buka-buka di sukufku itu, ternyata saya menemukan di situ ada umat nanti di akhir zaman yang mereka itu cara membersihkan dirinya dengan sholat 5 waktu. Sudah begitu mereka itu kalau mensucikan diri cuman bisa dengan 2, yaitu dengan air, bisa dengan debu. Jadikan umat-umat itu adalah umatku ya Allah, kata Nabi Musa. Langsung dijawab oleh Allah, wahai Musa, itu nanti adalah umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang hidup menjadi umatnya Nabi Muhammad, jangan sia-siakan kesempatan ini. Sholat 5 waktu kita jaga, sholat kita sempurnakan dengan cara belajar ilmu sholat. Jangan merasa kita sudah pandai ilmu sholatnya, tidak ada rasa pandai, belum ada. Jangan ada sampai
kita mempunyai, aku sudah pandai sholat, aku sudah bisa menyempurnakan sholat. Belum, Sayyidina Ali pun belum, apalagi kita. Ya. Melanjutkan yang sebelumnya sudah sampai ruku ya. Kemudian sujud. Wa amma tamamu sujud, kesempurnaan sujud. Di dalam kitab fikih ini dikatakan a'dha'u sujudi sab'ah. Dan mengikuti hadis umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumin. Aku diperintahkan Allah untuk sujud dengan 7 tulang, kata Nabi dalam satu riwayat hadis. Aku diperintah Allah sujud pakai 7 tulang. 1, jabhah, kening. 2 telapak tangan. 3, 4 ya, 2, 3. 3, 4 lutut 2. Sudah berapa tadi? 5. 6, 7 ujung-ujung jari kaki. Ujung-ujung jari kaki. Ujung-ujung jari kaki berapa? Kalau bisa semua 10-10-nya ngadep kiblat. Ngene. Kalau ndak bisa paling jempol tok perwakilan. Atau yang tengah tok perwakilan. Ini bagi orang yang sudah kaku kakinya. Saya cuma jempol tok bisa. Saking kaku kaki saya. Alhamdulillah. Ada yang cuman ini aja. Ngapa? Ya. Nah, yang masih bisa semua, sudah seumur 50 masih bisa. Masya Allah, syukur itu. Masih sehat kakinya. Aku masih muda, kakiku sudah nggak bisa lagi. Nah, dulu sudah capek. Dulu capek di ladang waktu di Jawa. Nah, tiap hari ke ladang. Jadi kakinya orang yang berladang itu kaku. Bahkan kadang ada yang pakai sepatu pun nggak bisa, saking gininya. Untung kakiku masih bisa dipatuhi. Dulu orang berladang. Jadi kalau sekarang ke umur 50 masih kakinya bisa semua, itu berarti kaki normal. Alhamdulillah, disyukuri. Kalau nggak bisa jempol atau tengah yang tengah saja, itu sudah cukup untuk mewakili. Kemudian kening ini kalau sujud harus dibuka, jangan ditutup pakai sorban, jangan ditutup pakai peci, jangan ditutup pakai lobe. Madzhab Syafi'i ini harus dibuka, jangan ditutup. Ya, harus dibuka. 7 anggota ini ada yang boleh dibuka, ada yang harus ditutup, ada yang boleh dibuka, boleh ditutup. Yang harus dibuka kening, harus dibuka kalau sujud. Boleh dibuka, boleh ditutup tangan. Ya, kalau dingin kali nggak tahan pakai bungkus tangan, pakai kaos kaki. Tangan kaki boleh dibuka, boleh ditutup. Yang wajib ditutup mana? Lutut. Kalau sujud jangan dibuka. Yang mestinya ditutup. Makanya 7 anggota sujud ada yang harus dibuka, ada yang wajib ditutup, ada yang boleh dibuka, boleh ditutup. Itu sujud. Lalu kalau sujud harus ditekan. Jangan sujud di tempat yang tebel, sajadahnya tebel. Sekarang ada sajadah model kayak busa. Itu kalau nggak ditekan masih ngambang, keningnya nggak sampai ke lantai, nggak nempel ke yang keras. Kalau ini karpet keras, ini pas. Tapi kalau yang busa itu nggak bisa itu langsung nempel ke yang keras ke lantai, harus disingkirkan saja. Saya kalau dipakai itu pura-pura saya sesak napas saya, jangan pakai ini. Pakai sajadah yang tipis-tipis saja. Itu untuk kesempurnaan sujud. Kemudian wa amat tamamul julus, sempurnanya duduk, fa fi salasati asya, ada 3 di sini. Anta qa'uda ala rijlikal yusra wa tansibal yumna. Ini mazhab Hanafi. Di mazhab Hanafi duduknya kayak tasyahud awal. Duduknya tasyahud kayak tasyahud awal itu. Kita 2 rakaat duduk kan? Kayak gitu. Rakaat akhir kayak gitu ya. Itu mazhab Hanafi. Kenapa? Ini yang nulis mazhabnya Hanafi.
boleh. Boleh. Ini kitab apa namanya? Orang tasawuf, ahli hadis. Kita boleh ngambil dari madhab 4. Yang penting masih ahlus sunnah wal jamaah. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Guru saya Mbah Maimun Zubair, Allahu yarham, berguru kepada Syed Alawi. Syed Alawi madhabnya Maliki. Ya. Putranya beliau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, madhab Maliki. Banyak orang-orang Indonesia belajar ke sana, belajar hadis, tapi pulang ke Indonesia pakai madhab Syafi'i. Beliau madhabnya Al-Maliki, madhab Maliki. Saya Ustaz Abdul Somad belajar ke Maroko. Maroko madhabnya Maliki. Pulang ke Indonesia pakai madhab Syafi'i. Nah, orang yang masih kosong belajar ke Mekah. Mekah madhabnya Hambali. Pulang-pulang bawa madhab Hambali. Nah, ini yang bikin rame. Nah, jadi seakan-akan ini salah. Iya, nggak sama. Sana madhabnya Hambali, sini Syafi'i. Nah, orang-orang yang sudah pinter di Indonesia belajar ke sana, ingat dia ke sana niatnya memang untuk belajar ilmu. Ya, madhabnya tetap balik Syafi'i lagi. Ini madhabnya Hanafi. Jadi duduk tahiyat akhir kayak kita ya duduk tawarruk. Ada namanya di dalam madhab Syafi'i, ada duduk iftiros, ada duduk tawarruk. Ini untuk orang-orang yang masih sehat-sehat loh ya. Saya alhamdulillah masih sehat. Kadang ada orang tua kita yang sudah nggak bisa lagi kayak gini. Mertua saya pun sudah nggak bisa. Ya, saya gini melihat orang tua sholat itu, ya Allah, aku nanti kalau tua bisa nggak seterusnya kayak gini. Maka nikmat ini disyukuri. Kalau masih bisa kita normal, syukuri. Masya Allah, sehat itu mahal. Baru tadi saya mau pergi, Mami kenapa duduk? Sakit kali kakiku kelar. Cemana itu kayak gitu? Nggak kuat Mami sujud duduk kayak gitu, biasa kayak orang sholat. Sakit kali nggak tahan. Umur 64 udah 63. Makanya kalau masih sehat, alhamdulillah, disyukuri, maka harus dijaga. Wa matamamus salam ini baca tasyahud. Ini di sini dikatakan juga kesempurnaannya. Baca tasyahud, tahiyat, di situ ada bacaan apa? Tahiyat. Baca tahiyat itu harus benar kayak baca Fatihah. Fatihah tasdid-tasdidnya harus pas, tahiyat sebegitu juga. Al-Fatihah kita tidak boleh salah. Karena Al-Fatihah itu termasuk rukun sholat. Bacaan tahiyat begitu juga. Makanya orang yang benar-benar sholatnya tahiyat diperhatikan betul. Bacaan Fatihah harus diperdengarkan di telinga. Ya, tahiyat kalau bisa juga begitu. Gak boleh baca Fatihah diem di batin ning jero hati. Loh, kok nggak ada suaranya di dalam hati? Nggak bisa. Mau coba Fatihah di dalam hati. Jenenge baca itu sudah harus terdengar. Sama kayak baca takbir harus terdengar. Allahu Akbar, didengarkan di telinga kita. Allah. Nggak dengar. Saya pernah nasihati orang kayak gini. Kenapa kalau sholat kok diem? Aku sholatku tak waca ning jero ati kabeh. Atiku mantep. Oh iya. Ini mantep tapi nggak pakai ilmu. Baca takbir, baca Fatihah didengarkan di telinga. Ustadz, kalau misalkan berisik sekali, kayak mana? Ya kita suaranya kuat, mau berisik. Kecuali kalau memang telinga kita sudah nggak bisa mendengar. Mau diapakan lagi? Ya. Kalau masih bisa mendengar, baca Fatihahnya
supaya terdengar di telinga kita. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Tapi jangan sampai mengganggu kanan kiri kita membaca Fatihah. Tahiyat begitu juga, bacaan harus benar. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Tasdidnya harus pas. Di sini dihitung tahiyat tok itu tasdidnya ada 21. Fikih itu dihitung ulama itu. Kenapa sampai dihitung kayak gitu coba? Gak kurang kerjaan ulama itu. Karena ini untuk kesempurnaan sholat. Kurang tasdidnya satu berarti gak sempurna bacaan tahiyat. Sama kayak kita baca Fatihah kok kita mengurangi tasdid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil itu tasdid nggak ditasdid, udah nggak pas Fatihahnya. Fatihah kurang sempurna, sholatnya kurang sempurna. Karena Fatihah itu rukun. Sama kayak kita rukuk kok nggak sempurna, sama kayak gitu juga baca Fatihah itu kalau nggak sempurna bacaannya juga nggak sempurna sholatnya. Makanya tadi di awal dikatakan ada sholat cuma ditulis 1/3 pahalanya, ada 1/4. Ada 1/5, ada 1/6. Ada memang hadis. Apakah tidak dibandingkan dengan hadis? Katanya kalau ikut sholat jamaah itu semua sudah dapat pahala yang sama. Memang, tapi ada juga orang jamaah tidak dapat pahala apapun. Kenapa? Syarat rukun tidak dipenuhi. Ada orang dari rumah ikut sholat jamaah di masjid, belum tentu sholatnya sah. Pakaiannya mungkin ada yang najis. Meskipun ikut jamaah, kalau pakaiannya najis, sah apa enggak? Ya enggak sah. Syarat rukunnya tidak dipenuhi. Termasuk syarat sholat harus suci dari pakaiannya, suci dari hadas kecil, hadas besar, dari najis juga harus suci. Ya kalau pakaian ada yang najis, dipakai sholat, meskipun jamaah, ya tetap enggak dapat pahala. Ini makanya sholat tidak cuma di dalam sholatnya saja, di luar sholat sudah harus disempurnakan. Ya, ini fikih ini paling banyak. Bab itu muaranya ke sholat. Mulai toharoh itu muaranya ke sholat. Paling banyak itu bab tentang sholat. Makanya sholat ini harus benar-benar kita pelajari. Kalau sudah bab toharoh, bab wudhu itu semua termasuk toharoh. Bab wudhu, bab tayamum, bab istinja, bab apa semua mengizalatun najasat itu semua kita pahami. Kemudian syarat rukun sholat kita pahami, dipraktekkan dalam sholat. Insya Allah fikihnya sudah bisa. Fikih, tapi nanti belum sholat di dalam sholat harus tahu ilmunya. Di situ ada setan yang mengganggu. Bagaimana ngilangi was-was? Bagaimana supaya sholat jadi khusyuk? Oh masih banyak lagi kan? Supaya sholat ini khusyuk cemana? Wuduknya tadi harus dimasukkan ilmu tasawuf. Kalau wuduk jangan cuma wuduk dohir, batin juga diwudui. Apa itu? Menghilangkan kotoran-kotoran hati yang ada di dalamnya. Kalau mau wuduk dibersihkan dulu dari rasa benci, dari rasa hasud, dari rasa iri, dari sombong. Itu semua harus dihilangkan ketika wuduk. Mau sholat, hati harus dilapangkan. Pernah membenci orang harus dilupakan. Ya, kalau mau sholat, aku benci orang itu, lupakan. Ya, kalau memang pengen sholatnya sempurna, sholat sampai kayak ngono. Sholatnya ulama lebih daripada itu. Sholatnya ulama lebih daripada itu. Ini makanya beda antara ulama dan orang bukan ulama. Sholatnya ulama itu luar biasa. Sholatnya ulama. Tidurnya ulama kadang lebih baik daripada sholat ibadahnya orang awam. Apalagi sholatnya. Wa amatamamus salami. Tahiyat dulu. Tahiyat itu tadi tasdidnya harus pas. At-tahiyatul. Yang banyak orang baca tahiyat. Taknya nggak ditasdid.
Ya-nya nggak ditasydid. At-tahiyatul. Padahal ya-nya itu ditasydid. At-tahiyatul. Ya-nya ditasydid. Jangan dihilangi satupun. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Ayyuhan nabiyyu, ya-nya ditasydid juga. Ayyu, ya-nya ditasydid. Nunnya ditasydid. Nabiyyu, ya-nya ditasydid lagi. Jangan sampai kita baca cepet-cepet hilangkan tasydid. Tahiyat jadi nggak sempurna. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma. Salawat itu humma, mimnya juga tasydid. Humma salli ala, kalau tambah sayyidina, ya-nya ditasydid juga. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada yang ditambahi. Wa ala alihi sayyidina, tambahi. Kipiye ki? Wa ala ali sayyidina atau wa ala ali Muhammad. Kalau nggak tambahi sayyidina. Jangan ditambahi wa ala alihi Muhammad, tambahi. Nambah-nambahi tahiyat. Kama shallaita ala Ibrahim atau kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Tahiyat dibaca pelan-pelan dan jangan sampai kehilangan tasydid. Kadang karena kita sudah merasa hafal, bacanya langsung, gak diperhatikan tulisan tasydid-tasydidnya di mana. Hati-hati. Ya, coba kalau bacanya tasydidnya diperhatikan, dihayati maknanya. Pasti sholatnya lama. Nggak mungkin sholatnya secepat itu. Ya. Wa amatamamu salam. Kemudian setelah itu salam. Salam ini niatkan kita menyalami malaikat-malaikat. Ya. Niat menyalami orang-orang yang ada sekitar kita dan malaikat. Niat keluar dari sholat nyalami malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan kiri kita ada malaikat enggak? Malaikat apa? Raqib dan Atid. Ini wajib yakin lah ya. Kita wajib meyakini ada malaikat. Cuman 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Padahal malaikat itu jutaan bahkan miliaran, wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Tapi yang wajib kita ketahui yakini cuman 10. Nah, ngono kadang orang sholat nggak merasa salam ya santai. Niatnya itu menyalami malaikat dan orang di sebelah kanan. Begitu juga malaikat sebelah kiri dan orang sebelah kiri. Cuman nggak usah dijawab. Nanti imam salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, nggak usah. Salam yang nggak perlu jawab yaitu salamnya orang sholat. Nggak perlu minta jawaban lagi salam kita ketika di kuburan. Itu nggak perlu jawaban. Justru kalau dijawab malah ya, salam yang nggak perlu jawaban. Salamnya orang sholat. Salam ketika lewat kuburan. Dijawab malah keplayu, lompati pagar ya. Ini adalah kesempurnaan sholat. Kemarin dari awal saya ulang satu, sholat pakai ilmu. Kemudian wudhunya disempurnakan. Pakaiannya disempurnakan. Menjaga waktu sholat. Menghadap kiblat yang benar. Kemudian niat yang benar. Baca takbir yang benar.
berdiri yang benar, kemudian baca Fatihah yang benar, rukuk, sujud yang benar, duduk, tahiyat yang benar, salam, dan yang terakhir, ini yang berat, adalah ikhlas. Apa? Ikhlas. Kita sholat ikhlas gak? Alhamdulillah. Semoga saja ikhlas. Kadang ada orang sholat gak ikhlas. Sholat dululah. Sholat dululah. Ngantuk kali mau tidur, udahlah sholat dulu. Kayak sholat itu terpaksa gitu loh. Sholat kok sholat dululah. Yang namanya sholat kan wajib. Ya. Bahasanya jangan kayak gitu. Ya udahlah nggak apa-apa. Kalau ada lahnya itu seakan-akan itu kayak pilihan kedua gitu, daripada enggak. Sholat dululah. Kayak nggak ikhlas gitu ya. Sholat satu ikhlas. Sholat ikhlas itu memang liwajhillah, karena Allah. Ada sholat yang nggak ikhlas. Sholat nggak ikhlas itu satu memang karena terpaksa. Kalau anak-anak biasanya begitu. Kita sholat tarawih kadang terpaksa nggak? Jujur aja. Aku sering kadang terpaksa. Badan capek, sholat ijek 20 rakaat. Lagi pertengahan. Ini harus dipaksa ini. Kalau nggak dipaksa nggak siap. Itu namanya terpaksa. Memaksa diri. Pertama-tama harus dipaksa. Karena nafsu itu kalau nggak dipaksa, dia nggak akan nurut. Nafsu itu maunya, dia pengen enak-enak. Diajak sholat, harus dipaksa. Ya. Jadi lama-lama nanti enak, berarti udah ikhlas nafsunya. Nafsu itu berat, kalau diajak ibadah berat. Dulu pertama puasa juga dipaksa. Pertama dipaksa orang tua, kedua kita memaksa diri. Lama-lama sudah tumbuh keinginan sendiri. Ikhlas. Wala tatlubu ridhan nas. Salatnya bukan karena manusia. Salatlah jamaah ke masjid. Ya, iyalah aku ya ke masjid lah. Aku malas sekali sebenarnya salat di situ. Kalau bukan BKM aku nggak salat situ. Ada kayak gitu. Kalau nggak tercatat nama aku di situ, malas aku situ katanya. Salat kok kayak gitu. Yang tercatat nggak salat juga. Wah, gawat lah kayak gitu. Wasalis antahfadhaha, kata sekarang itu akhir zaman. Itu ibadah itu memang campur-campur kayak gitu. Ibadah itu memang campur-campur kayak gitu. Kok murni kali. Sulit sekarang ini. Ya karena sholat karena pengurus. Kalau jadi pengurus semangat ke masjid. Nanti nggak jadi pengurus, nggak lagi ke masjid. Biasanya ono. Saya lihat, saya kan ngaji di masjid ini sudah berapa tahun semenjak di sini. Saya lihat itu. Ada pergantian pemain gitu. Pertama ngaji saya diundang. Kan baru pergantian BKM kan semangat. Ayo undang Ustadz, undang. Tiba diganti BKM, Ustadz, ini mohon maaf, pengurusnya bukan saya lagi. Jadi kayak mana Pak? Yo, berhenti dulu lah pengajiannya. Oh iya, berarti ini saya dimanfaatkan ini. Untung di sini enggak, ini sudah berganti BKM masih lanjut. Ini berarti ngaji ini lanjut. Bawa ikhlas bawa atau enggak ngerti. Tapi alhamdulillah ini tetap lanjut. Biasanya gitu. Kalau sudah ganti BKM, itu program semua berganti. Pengurus yang lalu sudah nggak nampak lagi. Pak ini nama mana? Apa sibuk Pak? Oh sibuk. Yang Bapak ini kemarin yang wakilnya itu ada apalah pokoknya itu alasannya. Jadi itu karena apa berarti ke masjidnya itu? Atau sholat harus ikhlas ke masjid. Ibadah sekarang itu memang campur-campur sedikit. Bukan satu masjid saya perhatikan kayak gitu.
Pernah itu datang ketuanya langsung ke rumah, Ustadz ngaji di masjid ini. Ya, tiba pergantian pemain, pengurus masjid, wes, mana bapak ini? Oh sekarang ada kerjaan Ustadz. Oh iya. Yang rajin ya, yang ketua baru. Maunya jangan kayak gitu. Sudah ganti pun tetap rajin ke masjid. Itu berarti niatnya memang lillahi ta'ala. Mau jadi pengurus, mau nggak jadi apapun, tetap ya ke masjid. Ini enak. Nengoknya itu sedap loh. Berarti rukun gitu loh maksudnya. Kalau enggak itu kayak hasil kudeta gitu. Nah, pergantian pengurusnya kayak hasil kudeta. Mana pengurus yang lama nggak nampak? Ini kan masih nampak semua. Nah, ini berarti rukun. Jadi kalau bisa lillahi ta'ala, sholat ke masjid itu lillahi ta'ala. Insya Allah nanti berkah kayak gitu. Antatluba bi sholatika ridallah ta'ala. Sholat ya nyari ridhonya Allah. Ustaz kalau nyari pahala, nyari surga cemana? Boleh. Ikhlas itu tingkatan kok. Orang sholat itu satu karena takut siksanya Allah. Kenapa kamu sholat? Loh, neraka nggak sholat? Ancamannya apa? Masalakakum fi sakor. Apa yang membuat kamu digiring ke neraka sakor? Lam nakum minal musallin. Dulu kami nggak sholat di dunia. Nah, itu ancamannya. Jadi orang pertama orang mau sholat itu karena takut neraka, takut ancaman Allah. Ini pun juga disebut ikhlas. Ya, aku pertama itu kayak gini, sholat rajin itu dulu waktu pertama mondok ngaji terus rajin sholat. Ya dulu rajin juga. Sebelum balik agak bandel-bandel. Sudah balik insya Allah sholat. Kemudian ngaji kitab Sulam Taufik. Sulam Taufik itu disebutkan di situ semua badan ini ada maksiatnya. Nanti waktu sebelum puasa kita baca itu kitabnya. Sedikit tentang maksiat, ada maksiat mata, ada maksiat tangan, ada maksiat telinga, ada maksiat mulut, maksiat badan, maksiat kaki, semua ada maksiatnya. Itu saya baca ketika umur 16 tahun. Setelah itu Masya Allah, berarti semua badan ini ada potensi untuk berbuat dosa. Dan setiap dosa yang dilakukan tubuh ini akan menerima akibatnya. Entah itu sudah di dunia, entah nanti di akhirat. Sulam Taufik. Setelah baca kitab itu makin takut tahu. Makanya saya sholat itu pertama memang takut siksanya Allah. Sampai-sampai saya pernah tinggal sholat itu Masya Allah takutnya luar biasa. Kayak mana aku nanti dibakar di neraka ini. Aku panasan waktu di ladang. Kan dulu aku berladang. Tengah hari itu kalau di matahari di sana itu panas sekali Pak. Matahari di tempatku, entah kalau di sini. Panas sekali cuacanya kalau siang itu. Di ladang itu bahasa orang sana itu sampai mau keplongor. Keplongor itu mau pingsan gara-gara panasan. Apa bahasa sini? Saking panasnya. Nah itu panasan kayak gitu saja sudah nggak tahan. Cemana lah nanti aku di neraka. Jadi itu terpikir sampai lewat sholat itu nangis. Ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Aku tadi kerja sampai telat sholat gak bisa ninggalkan kerjaan itu. Sholat dikodok sambil nangis. Takut siksa. Kemudian kalau orang yang kedua sholat karena pengen pahala, pengen surga. Nah ini ada juga. Tapi sholatnya itu senang semangat karena aku sholat karena mau masuk surga. Semangat sholatnya. Yang tadi sholatnya takut. Yang ini sholatnya semangat, senang. Yang terakhir sholat memang karena ingin cintanya Allah, ridhonya Allah. Tapi justru yang paling tinggi adalah yang pengen ridhonya
Allah. Sekarang kita perhatikan diri kita masing-masing, kita introspeksi. Sholat kita ini karena apa? Enggak tiga-tiganya, Ustaz. Yo karena ada waktu luang aja. Wah, repot kalau kayak gitu. Karena kewajiban. Ayo, ingat-ingat kita sholat ini karena apa? Kalau aku sholat karena ini wajib, oh berarti masih karena takut. Karena wajib itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak mendapat siksa atau dosa. Berarti karena takut masih. Ya. Ada yang semangat sholat, kenapa? Lu sholat pahalanya besar 5 waktu berjamaah di masjid. Nah, ini berarti yang kedua. Yang ketiga, yang paling terakhir, yang jos, sholat karena memang ingin dapat ridhonya Allah. Ngapain lu sholat sunnah? Sholat sunnah, pahalanya, fadilahnya besar. Kalau kita pengen dicintai Allah, ya sholat sunnah ditambahi. Ya kalau bisa selain kita punya utang sudah dibayar, yuk tambahi sedikit nih untuk apa? Terima kasih karena sudah minjemi saya kemarin, tambahi sedikit. Makin senang. Ya kita kalau melakukan kesunahan-kesunahan itu juga gak riba kayak gitu. Riba itu di awal. Nagih pula ya kan. Semoga sholat kita bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Ini tahun 2023 puasa. Ini awalnya ini sudah kayak mau puasa ya. Ini memang kita mempersiapkan sholatnya ini bertambah bagus. Nanti setelah ini kita bahas tentang puasa supaya puasa sholat juga bagus. Sudah. Ada pertanyaannya? Rukuk. Oh, rukuknya belum. Rukuk antab suta dhahraka wala tangkusu wala tarfau. Rukuk itu harus, ya kita sudah tahu sama-sama rukuk 90 derajat. Tidak boleh terlalu naik kayak gini. Tidak boleh kita terlalu, ada orang rukuk itu kadang terlalu sampai megang, ininya ini terlalu bungkuk kadang. Kan rukuk itu harusnya, aku sendiri nggak bisa melihat rukukku bener atau enggak. Tapi aturan syariat itu tangan ini megang lutut dan ini semua melurus gini. Jadi ini dihitung menghadap kiblat kalau ini lurus begini. Jangan begini. Ya, ini begini. Nah, punggungnya ini pun ini kalau bentuknya itu 90 derajat. Tidak boleh terlalu ke bawah tangannya, tidak boleh terlalu bungkuk kecuali sakit pinggangnya. Nah, kalau bungkuk apanya? Asam uratnya sakit. Nah, ini namanya darurat. Boyo elino. Wasani anta doa yadeka ala rukbatek. Udah meletakkan dua telapak tangan di atas dua lutut. Wa tufarrija baina asabi'aka. Nah, jangan begini. Kadang ada rukuk tangannya digenggam, dilepaskan, diluruskan. Enggak boleh digenggam. Antat ma'inna raki'an wa tasabbiha tasbihat. Rukuknya rukuk tumak nina. Tadi sebenarnya setiap gerakan itu harus ada tumak nina. Itu termasuk rukun. Karena Nabi pernah marahi sahabatnya, sholat nggak ada tumak ninanya, disuruh ngulangi sampai 3 kali. Ulangi sholatmu. Irji ila sholatika fa innaka lam tusolli. Kau nggak sholat kayak gitu. Sudah salam, assalamualaikum, sholat lagi. Enggak sholat kayak gitu. Ya Rasul, sholatku kayak gini lah aku bisa. Langsung diajari Nabi, kalau kamu mau sholat, wudhu yang benar, kemudian kamu madhep kiblat, berdiri tegap, kemudian baca takbir, baca Fatihah,
Kemudian baca ma tayassara minal Qur'an, rukuk dengan rukuk tumaknina, i'tidal tumaknina, sujud tumaknina diajarin Nabi. Intinya sholat jangan ninggal tumaknina, meskipun sholat 23 rakaat, sholat tarawih jangan sampai ninggal tumaknina. Wes, semoga bermanfaat. Silakan. Kita tahu salah. Kalau kita tahu salah, mazhab Syafi'i enggak sah kita sholat berimam bermakmum dengan orang yang baca Fatihahnya salah. Kita boleh memisahkan diri, mufaraqah, dan boleh memakai pendapat yang paling ringan. Asalkan enggak parah kali Fatihahnya, imamnya selat-selat misalkan, Allahmanillahim, sudah parah itu. Udahlah mufaraqah. Nggak apa-apa. Niat kita memisahkan diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahmanirrahim. Pede pula itu. Ya. Maka boleh mufaraqah kita. Nah, mazhab Syafi'i tidak sah kita bermakmum dengan imam yang tidak fasih. Sementara kita bisa membenarkan Fatihah. Nah, itu berat. Kita sholat sendiri, ya, makanya kalau kondisi kita di depan, wah ini repot. Ya, depan ini repot. Kita nanti memisahkan diri. Memisahkan diri itu nggak boleh ngikuti gerakannya lagi. Makanya kalau sudah di depan sini, kita nggak ngikut gerakan kan nampak. Ini cemana sholat. Imam sujud dia nggak ikut sujud. Ya, makanya nampak kali nanti. Paling aman selesai sholat ulangi lagi sholatnya. Ya. Tapi nanti dikasih tahu kayak gini langsung banyak-banyak dianggapnya ini, wah imamnya nggak bagus, sholat sendiri aku. Saya sering kayak gitu. Cuman saya pakai pendapat yang paling ringan apa? Shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Sholatlah di belakang orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Pendapat paling ringan. Ya kalau enggak repot tuh. Nah, aku sering sholat terlambat di masjid. Kadang dengar bacaan Fatihah kurang pas menurutku. Nah, terus piye? Seharusnya orang yang tahu bacaan salah itu jadi imam. Satu, dia sering terlambat, tapi dia suka protes. Kalau suka protes, tahu bacaan yang benar, cepet datang. Nek terlambat, ojo protes, ngono lho. Wis ikuti wae melu wae, wis terlambat cangkeman. Wis sudah terlambat kok protes, terlambat sudah terima saja. Kalau enggak ya sudah. Nah, sekalian terlambat siapkan nanti bikin jamaah sendiri. Kalau enggak pakai pendapat yang paling ringan. Shollu khalfaman. Salatlah kalian di belakang orang qala la ilaha illallah. Yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ini kadang kita nyuruh orang jadi imam. Orangnya kadang-kadang Ustaz, kita tahu urut dia macam-mana, istinja dia pun sama macam-mana. Kadang-kadang disuruh jadi ustaz. Bahkan orang yang nyuruh ini kadang-kadang jadi imam kan. Kadang yang nyuruh ini, yang jadi imam, kadang bacaannya nggak beres. Itu macam-mana Ustaz? Yang nyuruh bacaannya kurang bagus. Nah, nyuruh orang jadi imam. Nyuruh orang jadi imam. Imam itu karena kawannya. Kadang istinjanya pun kayak orang nggak ngerti istinja dia. Wah ini berdiri apa segala macam itu. Malah repot loh kalau kayak gitu. Ada Ya. kejadian itu. Orang sudah jadi imam dari istinjanya itu sudah harus benar. Ya. Bukan cuman waktu bacaannya bagus. Ya, karena sholat bukan cuman bacaannya bagus. Tapi rangkaian sholat tadi apa? Menyempurnakan syarat, menyempurnakan rukunnya. Maka sholat pakai akhlak juga loh. Saya kalau pakaian saya pendek. Sementara ada yang pakaiannya panjang. Yang sekira saya lihat bacaannya bagus. Saya suruh jadi imam. Kenapa? Aku nggak pede kalau pakaian pendek suruh jadi imam. Merasa gimana gitu rasanya itu. Kurang sopan kayaknya. Sudah mau di depan. Yang penting saya lihat bacaannya bagus. Bisa menyembuhkan bacaan Fatihah.
Jadi kalau ada kita tahu ini orang, mohon maaf, istinjaknya saja masih berdiri, ya janganlah dijadikan imam kayak gitu. Ini ngaji sudah fikih sudah lama, masuk ngangkat imam masih sembarangan, ya kan? Ojo ngaji ya harus diamalkan. Sudah tahu kayak gini syarat rukun sholat, ya milih imam pun juga harus benar. Pilih yang istinjaknya benar juga, toharonya benar, bisa menyempurnakan wudhunya, ya istinjaknya, pakaiannya juga bersih, rapi. Makanya kalau ada imam di sini misalkan kurang bagus, ditelepon saya, Ustadz, ini imamnya pakaiannya pendek, udah bilangi, jangan lagi pakai baju pendek di sini. Ngaji di sini fikih madzhab Syafi'i. Ngaji tauhid juga imamnya gak boleh sembarangan ya. Milih imam tarawih pun jangan sembarangan, asal ceramahnya enak pilih jadi imam tarawih. Tiba-tiba nanti siap tarawih ditelepon, Ustadz kemarin aku ngundang Ustadz ini untuk sholat tarawih, rupanya kayak gini madhabnya kayak gini, udahlah nanti nggak undang lagi katanya, kata ketua. Jadi tengok-tengok dulu kayak mana. Tidak semua orang yang ceramahnya enak itu sholatnya juga bagus. Ya, sholatnya juga bagus. Saya lebih enak misalkan imam itu sholat itu yang memang sudah imamnya kita sudah tahu begitu. Jadi kita sholat pun yakin. Imam baru nanti model sholatnya kadang beda. Ada loh model sholatnya beda. Dan istinjaknya kayak gitu tadi. Kita nggak tahu orang ini kayak mana. Bisa nggak syarat rukunnya benar. Tahu-tahu sudah jadi imam. Kalau imam taraweh. Ya kalau ceramah ya bebas. Ceramah itu cuma ngomong aja. Tapi kalau untuk sholat itu kalau bisa yang ngerti fikih sholat. Perlu nasihat untuk yang imam-imam di sini lain, perlu dinasehati. Ada itu orang kayak itu, dinasehati itu lebih baik lagi dia ada cara berwuduknya, cara istinjaknya, jadi biar belajar gitu dia. Loh, seharusnya kalau sudah jadi imam itu kan ya mesti harus belajar. Imam itu apa loh? Imam itu bukan cuman imam loh ya. Ingat, imam itu adalah posisi yang memang sakral listrik. Makanya di Jawa itu posisi kayak gini nggak bisa dimain-mainkan. Di zaman dulu kami tidur di pengimaman itu diseret jin kok, betul. Tidur di pengimaman kayak gini diseret jin, saking tempat imam itu sakral. Ya. Kami tuh kalau mau sholat gak ada, misalkan imamnya belum datang, kami tunggui sampai datang, sampai lama. Lah aku di sini belum datang, agak terlambat, entah siapa udah di depan. Ya. Bukan di sini loh, di sini kan memang sudah ditentukan imamnya siapa. Maksudnya di masjid situ. Aku wudhu sebentar gitu saja, udah tahu ada yang istilahnya ustadznya. Wudhu ke belakang sebentar, tahu-tahu sudah imam di depan tak siapa. Itu di sini kayak gitu. Kalau di Jawa, Masya Allah luar biasa. Mbah Mun itu misalkan, Mbah Mun ketiduran pun kami ditunggui di musola sampai lama kami duduk. Kalau Mbah Mun belum keluar, belum sholat juga. Kenapa kayak gitu? Coba, kenapa kayak gitu? Imam di musola di kampung-kampung begitu juga. Tunggui. Bapak saya sendiri kan yang imam musola. Itu saya masih dengar. Itu sampai orang itu manggil-manggil. Rumahnya bapak itu di belakang musola. Ayo Pak Wi. Bapak saya namanya Munawi. Mbah Munawi makanya. Ayo Mbah Wi. Dipanggil-panggil itu dari mihrabnya ini ada
kayak lubang angin. Wah, ayo. Saya lagi wudhu. Itu ditunggui betul, nggak main tinggal-tinggal ngono. Saking orang itu nggak berani, jadi imam itu nggak berani. Selama masih ada imam biasanya itu nggak berani dia jadi imam. Ning kene sapa wae penting aman ustaznya, mumpung nggak nampak maju stres. Sakral, ya Pak? Sakral. Ngerajuk pula. Merajuk lah situ kalau di gitu. Masih ada yang lain gitu. Imam bukan cuman kau saja gitu ya. Wah, di sini memang beda sama di Jawa. Itu tadi budaya apa? Adat istiadatnya memang beda. Karakter orang sini sama orang Jawa beda. Tidak bisa dipaksakan juga. Ya kalau memang sudah begitu ya wes lah. Tapi pesennya pilih yang bagus, yang kira-kira cocok lah, istinjaknya benar, pakaiannya pun sopan, jangan asal-asalan. Bisa? Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.